warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat kan? Sehat, Bu. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berserah diri kepada Allah dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, dengar kalimat absennya. Sebelum ibu mengabsen, coba dulu lihat kondisi di bawah bangkumu, di bawah mejamu. Kalau ada sampah diambil, taruh dulu ke dalam tas. Nanti udah keluar dirimu baru dibuang ya. Ya, Bu. Oke, dengar kalimat absennya. Agus Tania, Aisyah Ramadhani, Alia Pulungan, Hadir, Bu. Anissa Putri Siregar, Hadir, Bu. Arini Kartika, Rizky Amelia Lubis, Hadir, Bu. Suryani Jelita, Ulfa Fadila Nasution, Hadir, Bu. Yelsi Olivia. Hadir, Bu. Jadi berapa yang tidak hadir? Dua. Dua. Berapa sakit? Satu. Satu sakit. Satu Alfa. alfa. Siapa alfa? Izin. Rifki. Oke, baiklah anak ibu. Minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk materi kita selanjutnya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum materi ibu lanjutkan, minggu kemarin ibu telah membagi kelompok kalian kan? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, sebelum kelompok yang sudah ibu buat tampil mempresentasikan hasil diskusinya, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, boleh dilihat ya, nah ibu ya ke depan. Ya, ini judul ya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Lanjut.
Ini namanya peta konsep. Jadi peta konsep ini yang harus kita pelajari di iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah ini yang pertama. Apa itu pengertian iman kepada Rasul dan Nabi? Ya. Baru yang kedua, jumlah Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sifat-sifat Rasul dan Nabi. Yang keempat, tugas para Rasul. Yang kelima, buah keimanan kepada para Rasul. Yang keenam, bukti-bukti cinta kepada Rasul. Baru yang ketujuh, hikmah diutusnya seorang Rasul. Oke, lanjut. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, ya, iman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman keberapa? Keempat. Termasuk rukun iman yang keempat. Baru pengertian iman kepada Nabi dan Rasul itu yaitu apa? Meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu adalah orang yang terpilih menerima wahyu dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Jadi pengertian Nabi beda, pengertian Rasul juga beda. Oke, selanjutnya perhatikan. Kalau dia Nabi, dengarkan. Pengertian Nabi yaitu orang yang menerima wahyu dari Allah tetapi tidak disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul, orang pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Itu bedanya ya. Nah, oke, lanjut. Ini dia kandungan arti iman kepada Rasul. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Pengertiannya tadi udah kan? Apalagi tadi udah? Dengarkan, ini ada alasannya. Alasan harus meneladani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, silakan ingat. Lanjutkan dulu. Jelaskan. Mempercayai Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia atau seluruh alam. Ya, jadi Nabi dan Rasul itu adalah membawa dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Jadi Nabi dan Rasul yang kita pedomani, Nabi kita sekarang siapa? Nabi Muhammad. Kita siapa? Cucu siapa kita? Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, seterusnya. Semua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maksum. Apa itu bersifat maksum? Apa itu bersifat maksum? Ya, semua Rasul selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sebagai manusia berbuat salah tetapi langsung ditegur. Nabi dan Rasul itu apabila berbuat salah langsung ditegur. Kita
palsu. Mengapa? Supaya kita sadar daripada nanti dapat hukuman di akhirat, ya kan? Nah, lebih bagus sekarang diingatkan Allah kita. Oke, lanjut. Yang ketiga, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Jadi kalau ada sekarang orang yang mengaku sebagai Nabi apa dikatakan? Nabi palsu. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Mudah-mudahan jangan dulu muncul ya. Ya, Bu. Masih ada yang rasa hidup? Masih, Bu. Belum kan kiamat? Belum. Karena tanda-tanda hari kiamat itu termasuklah dia munculnya Nabi palsu. Oke, lanjut. Perhatikan, lanjut. Dalil berdasarkan Al-Quran. Inilah dalilnya bahwa kita wajib mengimani Nabi dan Rasul. Apa bunyinya? Bisa salah seorang membacakannya ke depan? Ya, kepada anak kami ya, bacakan ke depan. Jauh ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Al-Maidah. Iya, itulah dia dalilnya ya. Surah Al-Maidah ayat 3. Apa artinya? Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, kata Allah, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu. Jelas kan? Apa Islam? Bagi ayni ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Jadi jangan dustakan ya di mana Allah itu ya. Jadi banyak-banyak bersyukur. Lanjut. Jumlah nabi dan rasul. Jadi jumlah nabi dan rasul itu banyak ya. Sebagaimana di hadis dari Abu Dzar, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa tepatnya jumlah para nabi?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, jumlah daripada nabi itu ada 24.000 orang. Itulah banyaknya jumlah nabi. Jadi yang wajib kita ketahui jumlah nabi dan rasul itu berapa? 25. Iya, 25 yang wajib kita imani ya. Baru selanjutnya jumlah rasul. Berapa jumlah rasul? 315 orang. Ini hadis riwayat Ahmad. Berarti ini sahih ya. Ini benar. Udah. Bahwa jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Jadi yang wajib kita imani ada 25 orang. Lanjut. Ya, selanjutnya perhatikan sifat-sifat rasul dan nabi. Sifatnya itu ada 4. Yang pertama, siddiq. Apa arti siddiq? Benar. Mustahil nabi dan rasul itu bersifat dusta. Jadi apa yang disampaikannya itu adalah benar datangnya dari Allah. Yang kedua, amanah. Apa arti amanah? Dapat dipercaya. Jadi mustahil nabi dan rasul itu berkhianat. Ya, dia dapat dipercaya. Apa yang diajarkan sama kita, percayailah, imanilah, ya, karena memang itu datangnya dari Allah. Lanjut, tabligh, menyampaikan. Jadi semua wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril itu adalah betul dan untuk disampaikan kepada kita umatnya, yaitu umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Fatona. Apa arti fatona? Pandai dan bijaksana. Pandai dan bijaksana. Mustahil nabi dan rasul itu bodoh.
Kalau dia bodoh, dia tidak akan bisa hafal Al-Qur'annya. Nah, dia tidak akan bisa mengumpulkan mushaf Al-Qur'an. Sampai berapa juz? 30 juz. Dan mustahil, tidak mungkin dia bisa menyampaikan apa yang diwahyukan Allah kepada kita. Lanjut. Ya, seterusnya tugas para rasul. Yang pertama mengajarkan tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu mengesahkan Allah. Yang kedua mengajarkan cara ibadah Allah. Yang ketiga menjelaskan hukum. Ya, yang keempat memberikan contoh kepada umatnya. Yang kelima menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita baik. Ya, yang keenam memberikan kabar gembira. Yang ketujuh memperbaiki jiwa manusia dan kesuciannya. Yang kedelapan meluruskan pemikiran dan akidah dengan iman. Ya, yang keenam memberikan kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya? Itulah agama yang Tuhan suka, yaitu agama Islam. Itulah salah satu kabar gembira. Maka bergembiralah kau, bersyukurlah kau sudah menganut agama Islam. Apa ubah lagi agamamu ya? Ya, ubah lagi akidahmu karena seorang laki. Alhamdulillah. Dimintari. Operong yang bukaan marahin hola. Nasoha. Nama saliku. Oke, lanjut. Nilai-nilai yang dapat diterapkan. Ya, yang pertama apa? Ya, istiqomah kalian tak usah kalau kau siarkan, kau anut saja kuliah. Yang penting istiqomah. Apa istiqomah? Tetap pendiri. Kemudian lanjut. Tabah. Apapun musibah yang datang, kau harus sabar dan tabah. Jangan kau prasangka buruk atau suuzon kepada Allah. Ya, enggak sayang Allah sama aku. Pupau saja udah diuji ya. Tidak, karena sayanglah dia samamu, maka datanglah ujian. Orang yang sering diuji akan naik tingkat. Sama itu dengan sekolah. Kalau kau mau naik ke kelas 11 harus diuji dulu kan? Kalau tidak cocok tidak naik. Itu dari seperti itu manusia. Manusia ini selalu diuji. Untuk apa? Menaikkan derajat dan meningkatkan derajat kita. Oke, selanjutnya apa? Lanjut. Yang selanjutnya. Terus. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Terakhir, hikmah ya. Hikmah diutusnya seorang nabi dan rasul. Yang pertama, agar umat manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan alam ini. Hikmah Rasulullah SAW yang mempunyai keistimewaan dan ketabahan. Jadi mereka dinamakan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat Nabi
Yang lain silakan memberikan atau membuat pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan pada kawan-kawannya ya tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Oke, silakan. Silakan Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami yang bertema kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun 571 atau 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abi Thalib. Sementara selama kecil, Nabi Muhammad tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibu harus menyembunyikan di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuat berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersifat baik dan cerdas pada masanya. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Salim bin Abi Said. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerja sama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya bersih-bersinar dan berseri-seri. Hal ini nyata menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi dari akhir zaman. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abi Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk menerimanya kepada Allah. Sementara itu, Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya. Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi, mengikat agar pengikutnya agar meninggalkan Nabi mereka. Marilah teman-teman kita jadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan dalam kehidupan kita masing-masing. Cukup sekian yang kami sampaikan. Kurang jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari kisah Nabi Muhammad SAW tadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, Nah Ibu? Kalau ada silakan berdiri, satu aja pun. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, pas. Udah mau pulang semuanya? Ya, kalau begitu, silakan duduk, dan yang mau bertanya. Jadi dengan berakhirnya kelompok 5